Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Munawir menjumpai Anda semua. Nah, tuan dan puan, di era milenial dan era modernisasi seperti sekarang ini, peran pariwisata sangatlah penting dalam sebuah negara. Tak heran jika setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan industri pariwisatanya. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Oleh karena itu, dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk pendapatan mata uang asing dan juga menarik investasi internasional. Berkaitan dengan pariwisata, saya sebagai warga Indonesia sangat berapresiasi terhadap kemajuan industri pariwisata yang ada di negara Malaysia ini. Kenapa bisa begitu? Ya, kita tahu sendiri bahwasanya negara Malaysia ini sangat serius dalam mengelola industri pariwisatanya, baik pihak kerajaan maupun warga lokalnya. Tak heran jika banyak berbagai jenis dan kategori pariwisatanya yang mencatatkan prestasi di internasional dan juga banyak diminati. Seperti wisata ramah lingkungan terbaik di ASEAN, wisata heritage, wisata ramah buat anak, wisata kuliner yang lebih spesifik wisata street foodnya terbaik kedua di dunia, wisata medis terbaik di dunia, dan lain sebagainya. Buat sahabatku yang masih ketinggalan info menarik seputar prestasi pariwisata di Malaysia, bisa cek video Kang Munawir sebelumnya ya. Terus, apa yang membuat pariwisata di Malaysia berkembang maju dan juga banyak diminati wisatawan lokal maupun mancanegara? Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskannya ya. Buat sahabatku di Malaysia, tuan dan puan, jikalau ada kesilapan ataupun ingin menambahkan, bisa tulis dan mengingatkan saya di kolom komentar ya. Karena di sini saya masih tahap belajar. Pertama, infrastruktur dan sarana prasarana yang sangat memadai. Kita tahu sendiri bahwasanya negara Malaysia memiliki infrastruktur dan sarana penunjang yang sangat komprehensif dan juga berdaya saing. Bahkan berbagai infrastruktur di Malaysia ini sudah bertaraf internasional, mulai dari mode penerbangan hingga transportasi darat seperti LRT, MRT, monorail, ataupun komuter. Keberadaan infrastruktur pariwisata yang memadai menjadi syarat peningkatan laju pertumbuhan sektor pariwisata. Pengembangan sarana transportasi, informasi, penginapan sangat dibutuhkan dalam menarik minat wisatawan mancanegara. Sedangkan sarana dan prasarana dalam suatu objek wisata sangat diperlukan menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisatanya. Semakin lengkapnya sarana dan juga prasarana yang disediakan di suatu objek wisata akan membuat wisatawan nyaman dan betah menikmati objek wisata tersebut. Nilai tambah lain yang jadi keistimewaan Malaysia adalah jaringan komunikasi yang memadai sehingga pelancong ataupun wisatawan bisa menikmati wifi gratis di berbagai tempat wisata di Malaysia. Kedua, mahir dalam memanfaatkan IT. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan juga sangat penting. Karena dengan adanya teknologi informasi dan juga komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada sekalipun di daerah terpencil. Dengan kata lain, peran IT sangatlah vital bagi media promosi dan juga marketing pariwisata. Tourism Malaysia sudah memiliki aplikasi e-brochures yang bisa diunduh melalui App Store pada ponsel Android ataupun dapat mengunjungi website secara langsung. Ketiga, masyarakat yang ramah, sopan, dan juga pandai berbahasa Inggris.
Jikalau sahabatku sudah pernah berkunjung langsung ke negara Malaysia, pasti alasan nomor 3 ini sudah tak asing lagi didengarnya. Ya, Malaysia memiliki penduduk yang ramah dan juga sopan-sopan. Kehangatan masyarakat setempat dalam menyambut wisatawan yang datang menjadi keistimewaan Malaysia lainnya. Sikap ramah memang sudah menjadi tradisi di hampir semua negara di ASEAN. Namun, suasana hangat dan juga ramah di negara Malaysia masih terasa sangatlah kental. Bahkan, sikap ramah dan juga sopan ini tidak hanya dilakukan di dunia nyata ataupun di lapangan, tetapi juga di dunia maya ataupun media sosial. Menurut Indeks Keberadaban Digital atau DCI, Malaysia mendapatkan skor 63 dan menempatkan Malaysia di urutan 10 dunia sebagai negara dengan netizen tersopan. Tak hanya itu, banyak daripada masyarakatnya yang pandai berbahasa Inggris. Hal ini bagi penilaian saya pribadi sangatlah penting dalam menunjang kemajuan wisatanya. Karena jika kita sebagai tuan rumah dalam menyambut turis ataupun wisatawan yang beragam bahasa dan negara ini, peran bahasa Inggris yang notabene sebagai bahasa internasional sangatlah penting buat interaksi ataupun komunikasi. Keempat, budget liburan yang terjangkau. Buat sahabatku, tuan dan puan, jikalau sudah pernah mengunjungi Malaysia atau kebetulan lagi bekerja seperti saya ini, tidak membutuhkan budget wisata yang fantastis untuk berlibur. Tetapi segalanya bisa Anda nikmati dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai biaya akomodasi, harga makanan, biaya tiket masuk ke berbagai objek wisata di Malaysia yang terbilang cukup terjangkau. Bahkan ada banyak spot wisata gratis yang bisa jadi alternatif liburan murah meriah di Malaysia. Kelima, keterkaitan dengan SDM. Kita tahu sendiri bahwasanya masyarakat Malaysia ini banyak yang berpendidikan tinggi dan pihak kerajaannya sangat mengutamakan atau memprioritaskan dari aspek ini. Lantas, apakah SDM berpengaruh terhadap kemajuan pariwisata? Ya, jawabannya sangatlah berpengaruh. Sumber daya manusia atau SDM menjadi salah satu kunci utama untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor pendukung ekonomi suatu negara. Sumber daya manusia memiliki peran yang penting dalam pengembangan pariwisata untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pariwisata adalah produk yang tidak akan terjadi bila market tidak bertemu dengan pembeli. Sementara itu, yang mengantarkan pembeli kepada market tidak lain adalah sumber daya manusia. Nah, itu tadi penjelasan dari saya sebagai orang Indonesia yang bekerja dan juga mencari rezeki di negara Malaysia. Barangkali dari sahabatku, tuan dan puanku ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya kira cukup sekian dulu video singkat kali ini. Saya minta maaf jikalau dalam statement saya ini masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.